Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Ikni dan ada Pak Ahmad Ridwan ya. Jadi saya tidak mewajibkan semua mahasiswa saya untuk bisa online. Yang berhalangan rekamannya insya Allah saya upload di YouTube seperti biasa. Nah, yang bisa hadir ya biar saya bisa ngobrol aja, nggak cuap-cuap sendiri kan gitu ya. Gitu. Baik. Siap. Oke. Jadi Ibu Bapak saudara para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, ini kan mestinya saya sampaikan di awal perkuliahan. Ya. Jadi selama proses perkuliahan itu kan ada lembar kerja masing-masing ya. Dosen punya lembar kerja, mahasiswa juga punya lembar kerja. Nah, agar ya kebetulan ternyata aplikasi LaTeX bisa menggabungkan itu sehingga apapun yang kita kerjakan bisa terintegrasi ya. Apapun yang kita kerjakan itu bisa terintegrasi dalam satu file ya, dalam satu file. Nah, di perkuliahan selama 1 semester kemarin saya selalu menyampaikan bahwa pekerjaan kita dikerjakan di Overleaf ya, dengan menggunakan aplikasi LaTeX agar tidak hilang, kapanpun kita bisa mengupdate-nya dan ya dimanapun ya. Bahkan kemarin itu yang tadi itu siapa, Fajar Agistian ya. Jadi Fajar Agistian itu berhasil mengentrikannya menggunakan Android ya. Jadi ini mahasiswa ilmu hadis Usuluddin berhasil mengentrikan apapun yang harus dientrikan itu via Android dan kita bisa melakukannya. Meskipun saya sendiri terkendala lah faktor ya, faktor usia. Kalau saya harus ngentri di HP, hurufnya kecil-kecil ya, gitu. Nah, oke. Sekarang kita akan coba. Jadi dari coding yang saya kirimkan itu, coding yang saya kirimkan ke masing-masing WA group. Jadi semua yang saya kasih link hari ini itu kan semuanya udah dapat coding dari saya. Dan silahkan dibuka. Andai masih terkendala, ya mari kita kopi darat ya. Andai ada yang mau gabung kopi darat, Bu Sumi itu mana Bu Sumi? Bu Sumi itu ngajak kopi darat dengan kawan-kawan itu. Bu Sumi, Bu siapa? Mungkin Bu Ayi ya. Bu Ayi kemarin tuh hadir tuh Bu Ayi itu. Bu Ayi yang sekelas Pak Ridwan ya. Itu hadir itu. Betul, Purwakarta. Itu ya. Nah itu. Jadi kita akan menggunakan Overleaf ini sebagai penyimpan data kita ya, sebagai penyimpan data kita. Baik. Jadi ini saya kasih umum karena ini saya kirim ke 6 WAG ya. Saya kirim ke 6 WAG. Ini lembar kerja dosen dan mahasiswa disusun berdasarkan presensi kuliah. Nah, nama mata kuliahnya ini nanti oleh kita diganti dengan mata kuliah masing-masing. Yang makro mikro, yang hadis ya hadis, yang studi hadis kawasan dan seterusnya. Yang medlit ya. Tuh. Ini terlihat ya layarnya. Terlihat Pak. Oke. Nah, ini daftar isi. Daftar isi ini mencerminkan apapun yang ada di dalam ini, ya. Mencerminkan apapun yang ada di dalam daftar isi ini, di dalam lembar kerja ini. Oke. Nah, dan ini sudah hyperlink ya, sudah hyperlink. Jadi kalau kita klik daftar isi ya ini masuk ke daftar isi. Kita klik ke kata pengantar, masuk ke kata pengantar. Oke, kita klik daftar hadir. Nah ini ya, ini tuh masuk ke daftar hadir. Tuh. Nah materi kita pagi ini kita akan memperlihatkan bagaimana caranya menuliskan nama kita dalam daftar hadir itu, ya. Oke. Jadi
Nah, ini daftar hadir perkuliahan dosen dan mahasiswa. Ini kita klik ya. Nah, masuk ke sini. Nah, di mana kita ngentrikan nama kita, itu di sebelah sini ya, sebelah sini. Oke, caranya gimana? Kita klik aja 2 kali di sini. Nanti kita akan diarahkan ke sini tuh, ya. Kita akan diarahkan di sini. Dan ini adalah ada di atau berada di folder chapter, ya, dengan file daftar hadir perkuliahan. Nah, ini ya, daftar hadir dosen dan mahasiswa. Nah, ini ya. Tuh. Oke. Oke, sekarang kita lihat. Nah. Ini oke. Siapa ini? Saya minta Ikni lah ya. Ikni jadikan contoh ya. Ikni atau Hani. Atau siapapun boleh. Ikni boleh, Ikni. Iya, Pak. Ikni NIM-nya berapa? 12, 19. Sebentar. Oke. 12 19. Oke, sebentar. Sebentar. Nomor urut di presensi? Di absen. Di absen. 16. 16. 16. Oke, ini ada, kita lihat nomor urut 16 ya. Nomor urut 16 di sini. Ini ya. Kan masih kosong nih. NIM-nya masih dummy. Namanya masih dummy. Nah, berarti kita ketikkan di sebelah sini nih. Di nomor urut 16. Cari nomor urut 16. Nah, ini ya. Ini nomor urut 16. Bentar. Ini ada ting-ting. Oke. Nomor urut 16. Oke. Itunya berapa? Nomornya, NIM-nya? 12. 12, 19. Oke, sini ya. 12. Ini terlihat saya ngetik ya. 19. 12, 19. Oke. 22. 22 0065. 0065. Oke. Nah, sekarang saya recompile. Kita lihat ini nomor urut 16, ini ya. Nomor urut 16. Di sini nih, ini yang akan berubah nih. Saya recompile ya. Oh, mohon maaf nih sambil ngopi. Ngopi sendirian. Lanjutkan Prof. Oke, kita tunggu. Ini compilingnya sampai 4 menit maksimum ya. Compilingnya sampai 4 menit maksimum. Oke, sambil menunggu ini ada tingtung dulu, tingtung. Ini ya. Oke. Bu Asri itu ya. Assalamualaikum Prof dan Mak. Salam, alhamdulillah. Prof, Nah, punten kamera ada sosialisasi program di sekolah anak. ya nggak apa-apa, nyantai Bu. Ya, nuhun Prof. Ya, tuh. Oke, sekarang ini punya Ikni, ini NIM-nya ya, ini sudah masuk sini nih. Oke, terlihat ya. Nah, ini nih. Ikni betul ya? Iya, Prof. Oke, nah. Sekarang saya akan mengentrikan nama Ikni di sini. Tolong spellingnya, Ikni, Ikni pakai Q, Pak. Q, Ikni. November, India, Ikni, Akila, Alpha, Quebec, Aki atau Akui? Akila. Akila, LA ya, LA 5 Iya. Alpha, oke.
Ini ya, ini kan nama mahasiswa nih. Oke. Ikni Akila. Sekarang ini kan NIM-nya. Ini nama mahasiswa kan? Nah, nama mahasiswanya ganti oleh ini kan? Recompile. Nih masih muter ya, masih muter, mohon menunggu lah. Ini COVID-nya naik lagi nih, nggak tahu nih. Nah, oke, lihat, jepret. Jepret. Nah, toh, jadi Ikni Akila. Oke, clear ya? Ah, tuh. Oke. Nah, sekarang link overlap saya akan saya bagikan di semua WAG yang tadi saya kirim link Google Meet ya. Oke. Caranya gini nih. Ini ada share ya. Ini biar tahu aja nanti ibu bapak saudara gunakan overlap ini buat ngajar, buat apapun ya, buat berkolaborasi menghadirkan, menyusun karya tulis kan gitu ya. Oke, ini klik share. Bentar. Ada tingtung lagi nih, sebentar. Oke, ini klik share ya, klik share. Oke, turn on link sharing. Saya pilih yang atas nih agar semua yang saya kirim link ini bisa anyone with this link can edit this project. Oh kan, jadi bisa mengentrikan namanya masing-masing, mengentrikan nama masing-masing, mengisi daftar hadir dan sebagainya. Kemarin kan di Inno banyak masalah tuh, Pak, saya nggak bisa login, macem-macem lah. Ya udah, nggak usah kalau gitu, udah semua hadir, gitu ya. Oke, ini saya copy dulu ya, saya copy, jepret. Nah, sekarang saya akan kirim ke semua WA group. Oke, saya akan kirim ke semua WA group. Metode penelitian. Ini yang Musluddin. Oke, ini silahkan klik untuk berlatih. Saya kirim dulu ya ke semua. Masuk Prof. Overlap online LaTeX editor. Itu oleh Bapak diklik aja Pak. Nanti Bapak bisa menggunakannya langsung. Tapi kalau sudah punya akun ya. Kalau belum punya akun ya nonton aja dulu. Perasaan udah dibikin kan ya akunnya dulu. Oke. Emailnya email itu ya, email. Ya, lupa kan itu kan punya Bapak. Oke. Nah, sekarang silakan Ibu Bapak, saudara yang mulia para hakim mengklik link overlap yang saya kirimkan tadi
dengan catatan semua sudah punya akun overlift-nya. Kan akun overlift-nya di awal saya sudah sampaikan ya, akun overlift-nya di awal sudah sampaikan. Nah ini nih, sudah ada yang berhasil masuk ini A dan Y itu. Mari kita lihat A dan Y siapa. A, Ahmad Satiri, oke, terima kasih. Ya, Prof. Ya, nah ini ada Yendri Hani. Nah sekarang silakan, karena ini milik bersama ya, boleh gunakan posisi manapun. Tadi kan posisi IKNI di nomor urut 16 ya. Di nomor urut 16, NIM-nya seperti ini. Nah, kemudian ini namanya, NIM-nya 1219920065, ini nama. Nah sekarang IKNI ini saya delete lagi ya. Saya delete lagi biar kembali original. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. IKNI Akilanya saya ganti lagi dengan nama lengkap mahasiswa. Oke. Oke, dari berapa nih? Sudah ada berapa nih? 1 2 3 1 2 3 4 5. Dari 15 peserta, ini baru 3 nih yang masuk. Ya, dari mana saya tahu? Ini kan muncul namanya tuh A Y H. H ini siapa? Hani Nur. Ah. Oke. Oke, ini masih compiling ya. Ini NIM IKNI Akila akan berubah karena saya kembalikan ke semula. Cepret. Iya. Oke. Nah, silakan IKNI mau kembali di nomor urut 16 atau mau cari dimanapun silakan aja. Silakan berlatih. Loh, kok pada hilang? Oh, ada 4. Ahmad Satiri, Y Hendriani, Hani Nur dan Sumiati. Ah, nih Bu Sumi nih masuk ya. Bu Sumi silakan Bu. Pilih aja ini posisinya di mana untuk mengentrikan NIM dan nama lengkap. Ya, silakanlah. Ini kan file berlatih aja ya, file berlatih. Ini file berlatih. Sambil ngopi aja Pak, Bu. Oke, Lutfi Azhar Saputra. Oke, masuk. Jadi Bu Bapak, dengan ini kita nggak bisa nitip absen tuh. Kan ketahuan. Ya, di nama kita itu dituliskan oleh siapa itu ketahuan di sini muncul ya gitu. Dan ini ya apa? Selama overlift-nya ada, tidak akan hilang. Gitu ya. Jadi ini menjadi dokumen, menjadi apa? Menjadi dokumen andai misalkan nanti dosen mahasiswa itu kan diperiksa ya, di random itu oleh Irjen ya. Ya Bu Sumi ya, Bu Sumi pernah kena random nggak? Saya pernah kena random 4 kali itu. Wah, kacau. Itu mah purposif sampling gitu mah di Cirian. Masa ada random 4 kali ya. Dan itu berturut-turut lagi tahunnya. Ya faktanya seperti itu ya. Nggak apa-apalah gitu. Akhirnya kan saya jadi mencari bagaimana how to defense ya. Gitu. Lucunya waktu itu prodi home base saya dapat A. Ya. Saya diduga tidak hadir. Gimana ceritanya saya tidak hadir tapi prodinya dapat A, kan lucu. Ya itu fragmentasi aja ya. Gitu. Itu fragmentasi, jadikan hiburan aja lah. Ya, itu fragmentasi jadikan hiburan. Saya bukan curhat ya, saya hanya memberitahu aja bahwa seperti inilah
kondisi kita ya, seperti inilah kondisi kita. Awal-awalnya curhat sih, tapi pikir-pikir nggak perlu curhat juga. Tapi saya perlu menyampaikan ini kepada siapapun ya. Apalagi kalau kemudian ibu bapak kebetulan jadi dosen. Kalau presensi hakim kan jauh lebih ketat ya, karena fingerprintnya langsung ke Mahkamah Agung. Betul ya Pak ya? Gitu, fingerprintnya kan langsung ke Mahkamah Agung gitu. Mahkamah Agung, Ya. pinjamnya langsung ke PTA. Nah itu, gitu. Oke, jadi Pak, izin bertanya Pak. silakan. Ini yang ada itu ada lembar kerja dosen mahasiswa, tidak seperti tampilan yang ada di Bapak Pak. Ibu, oke. Ini terlihat ya? Terlihat ya? Ya. Oke, sekarang Ibu mungkin tampilannya ini ya. Chapternya udah dibuka? Oh belum. Ini chapternya buka dulu. Di teks pada saat kita masuk. Di teks. Ya. Ini chapternya dibuka dulu. Nah, klik daftar hadir dosen mahasiswa. Nah, ini ya. Klik yang ini ya. Nah, kalau ininya sudah diklik, nah silakan pilih. Silakan pilih. Mau ngisi di sini nih, di bawah ada nih. Nama dosen. Nomor 1 saya, nomor 2 tinggal ditambah aja. Jadi asisten saya. Siapa yang mau jadi asisten saya, ayo. Gitu. Ntar, saya coba tambahkan ya. Ini kan ya, ini mah hiburan aja lah ya. Ini hiburan nih. Saya tambahkan kolom yang mau melamar jadi asisten. Ntar. Nah, caranya gini ya. Nih. Ntar, dari sini. Ini saya copy. Saya pastekan di sini ya, saya pastikan di sini. Oke, saya compile dulu. Nanti ini kalau di-compile kan nama saya jadi 2 nih. Oke. Ahmad Satiri, Hendriani, Haninur, Sumiati, Lutfi Azhar, Igni Akila. Oke, ini ada 6 orang. Dan rekam elektronik ini bisa jadi rekam forensik. Andai ketidakhadiran dianggap tindakan kriminal ya. Gitu. Kalau tidak hadir dianggap tindakan kriminal, bisa jadi ya. Bisa jadi itu begini. Hadir 16 kali, padahal tidak misalkan gitu. Terus Remon berdasarkan 16 kali, kan itu tindakan kriminal. Betul Pak ya? Yang mulia para hakim tolong dijawab itu. Itu kan tindakan kriminal tuh. Nah, untuk membuktikannya kita punya bukti jejak elektronik ini. Enggak, saya hadir. Gitu. Sehingga saya misalkan 16 kali hadir, berhak mendapatkan Remon 16 kali, dan kita bisa membuktikan kehadiran kita melalui jejak rekam elektronik ini. Nah, sekarang nih daftar. Nama dosennya kan jadi 2 tuh. Ini ya. Sekarang Pak Ahmad Ridwan lahir tahun berapa Pak? 69. Oke, 1969. Saya masukkan sini ya. Tanggal dan bulannya? 2 Agustus. Waduh, ini ulang tahun nih barengan saya 8 Agustus nih. Ya. Udah kemarin. Iya. Nih, selamat ulang tahun ya.
Saya kan tanggal 8, Pak. Nah, nih ya, ini 1969 02 08. Oke, ini angkanya saya Bapak sebentar. Mohon maaf, Bapak PNS bukan? Bukan. Oh, bukan. Berarti ini XXXX. Gitu ya. 0X 100X. Misalkan gitu ya. Ini NIM Bapak nih, nomor induk dosen khusus. Ya. Nih, Profesor Dr. Ahmad Ridwan. Amin. Ridwan. Oke, C. Ahmad Ridwan. Oh, oke, sorry. Oke, magisternya apa, Pak? SEMM. Oh, SEMM. Gitu ya. Mari kita recompile, Pak. Cepret. Tong. Nah. Ahlan wa sahlan, Ustaz Lukman. Pak Lukman. Ini ya Ahmad Satiri udah dapat nih. Waduh, keren. Hani Nur Fauzia sudah. Oke. Keren. Nah, sekarang saya dalam mengajar mata kuliah ini ditandem oleh Pak Ahmad Ridwan. Nah, ini contoh aja ya. Ini contoh nih, nama Pak Ahmad Ridwan saya masukkan di sini sebagai dosen kedua. Nah, ininya angka satunya ganti dengan angka 2. Oke. Jepret. Oh ya. Udah ya. Nih. Ya, muncul. Nah, udah masuk. Waduh, X-nya kegedean ya, udah nggak apa-apa lah. Ini kan ilustrasi, bentar. Oke, dapat ya. Tuh, contohnya seperti ini. Oke, dari sekian ini sudah ada Pak Ahmad Satiri, sudah ada Hani Nur Fauzia. Oke, sesi mengentry nama dan NIM selesai ya. Nomor urut, NIM dan nama selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kenapa sih Prof ini urusan coding jadi Bang? Kita Pak, harus Bapak nggak usah mikirin codingnya, Pak. Jadi kita para mahasiswa nggak usah mikirin coding. Ini coding biar saya yang bikin. Kita tinggal mengentrikan apa yang harus kita entrikan. Yang pertama, nomor urut kita di mana, kita harus tahu. Jadi di absen di absen in-house itu mohon ketua kelas masing-masing mengunduhnya, atau nanti saya kirim lah ya. Nah, sekarang dientrikan ke Overleaf ini berdasarkan nomor urut itu. Gitu. Jadi nomor urut di sini ya, nih nomor urut. Bukan yang ini ya, bukan yang berlatar belakang abu-abu, bukan. Tapi yang ini nih. Oke, saya tarik dulu ke atas deh. Saya tarik dulu ke atas. Nah, ini ya. Ini nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya ini. Ini kemudian NIM. Kemudian nama kita. Nih ya, Ahmad Satiri sudah masuk, Hani. Ini Ahmad Satiri ya. Tuh. Ini ada jejaknya tuh kan kelihatan tuh. Jadi yang menulis Ahmad Satiri adalah Pak Ahmad Satiri sendiri. Tuh. Terlihat ya? Ya, Bang. Oke. Yang menulis Hani Nur Fauzia. Oh, Haninya udah off kayaknya. Ini masih ada. Ini masih ada nih. Bentar, kok Hani nggak kelacak. Sudah off apa nih? Oh enggak, Hani malah ke sini ininya apa? Kursornya di sini nih. Oke. Nih ya. Ini kan Pak Ahmad Satiri masih di sini tuh, kursornya tuh. Oke. Ya ini Hani Nur Fauzia. Hani kursornya udah di sini, nggak apa-apa. Maksud saya kalau kursornya di sini kan kelihatan.
posisi kursor kita pun pelacak ya Prof. Ya, terlacak nih. Jadi jejaknya terlacak. Oke. Oke. Sekarang, oke, masih ada pertanyaan? Saya belum Prof. Siapa? Ini dia Bu Su- yang mana ya? Bu Sumi? Aja ya. Bu Sumi, terserah. Bu Sumi mau di nomor urut berapa? Yang dilihat sekarang nih di 45 Prof. Oke, 45. Berarti ini tarik. Oke, saya. Cari nomor urut 45. Ini siapa nih? Bu Sumi. Jangan 45 yang ini, Bu. Oh, 45-nya yang ini nih. Ya, ini kan kursor Ibu nih. ya. Nah, 45-nya yang ini, Bu. Oh, Ini nih ya. Coba Bu, silakan Bu di entry Bu. Jadi Ibu masukkan nama Ibu di sini. NIM Ibu di sini, kemudian nama Ibu di sini. Oke. Oke. Ya, Sip. Oke, 3210130020. Oke. Sumiati. Oke, sekarang Ibu coba recompile sendiri. Ini nih. Ya. Tadi Pak Ahmad Satiri dan Hani Nur Fauziah berhasil itu recompile sendiri tuh. Saya tidak recompile tadi itu. Jadi udah pilih nomor, pilih posisi ya sesuai dengan urut-urutan kita di Inos. Entrykan NIM kita ini NIM Ibu Sumi dan ini nama Ibu Sumi. Oke, sudah berhasil mengetikkannya di sini. Klik recompile oleh masing-masing mahasiswa. Bu Sumi, jadi ini yang hari Sabtu kita mau praktekkan tuh sekarang kita praktekkan dulu deh. oh iya. Nanti hari Sabtu kita ngalah lancar menggunakan file masing-masing kelas. Nah, gitu. Kan file yang masing-masing kelasnya udah saya kirim tuh, ya. Tinggal diadaptasi codingnya aja. Udah Bu, udah direcompile? Sedang proses. Oh, sedang proses. Itu sampai 4 menit ya recompile itu. Pak Sudah Anton, selesai sepertinya Prof. sudah ya? Sebentar. Sudah. Sudah muncul namanya? Iya, bagian mananya? Sebentar. Di saya belum, sebentar. Di saya belum. Oke. Nah, jadi Ibu Bapak, jadi pilih nomor sudah ya, pilih nomor sudah. Kemudian entry name sudah. Entry nama sudah. Nah, sekarang entry kehadiran. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, di sini ini kan saya bikin semua hadir 100%. Oke? Ini ya. Ini kan titik semua nih. Oke, mohon maaf nih, Pak Ahmad Satiri pernah tidak hadir nggak? Contoh aja, Pak. Ini Ade Nur Rohim nih, udah nih ya. Pak Ade nih, udah masuk. Pak Ade, sebentar. NIM-nya kurang deh. Oh iya Prof, ini proses recompile. Oh, masih ada compile ya? Oke, sebentar.
Saya mau lihat Ibu Sumi. Ini ya. Ini Ibu Sumi. Bu Sumi, ini contoh aja, Bu. Ibu Sumi pernah tidak hadir? Pernah. Oke. Di pertemuan keberapa? Wah, Misalkan contoh aja ya, di pertemuan kedua misalkan. Ini contoh aja, contoh. Oke. Mari kita isi sendiri posisi kita di pertemuan kedua. Oke, di mana lihatnya di sini. Ya. Ini kan pertemuan ke-1, pertemuan kedua nih. Kan satu. Kan kalau lihat di sininya di PDF-nya, ya, kuliah ke-1 Pak Ahmad Satri hadir, kuliah kedua hadir. Sekarang Ibu Sumi misalkan di pertemuan kedua, di kuliah kedua tidak hadir. Sini kan, Sumiati pertemuan kedua. Nah, kita lihat posisi Ibu Sumi itu kan di sini. Ini balet ini kan titik ya, bulat. Balet itu kan bulat ya. Nah, di pertemuan kedua tidak hadir, baletnya diganti. Nih, Bu. Dengan X misalkan gitu ya. Nah. Kita lihat ya. Saya gunakan X besar aja deh. Ini. Ini ya. X besar. Kita recompile. Nanti di sini yang asalnya titik ini, dot ini berubah menjadi X. Ini contoh aja ya. Gitu. Oke, mari kita sambil nontonnya di sini. Nah, ini ya. Nih, kita akan menonton ini titik ini akan berubah menjadi X. Karena misalkan kita tidak hadir, misalkan gitu contohnya. Kalau izin tugas kantor, berarti di sini ganti dengan I. Kalau sakit misalkan, berarti di sini ganti dengan S. Mari kita lihat. Jepret, tuh kan. Oh, ini sorry, ini di pertemuan pertama tidak hadirnya ya. Saya salah ngentri coding, bentar. Nah, ini ya. Di pertemuan kedua tidak hadirnya, misalkan gitu. Ini tetap ini balet. Pindahkan ke sini. Yang ini jadi X. Nah, gitu ya. So. Nah, ini biar lurus. Ini simbol dannya geser aja ke sini. Biar nggak terlalu pusing lihatnya. Gitu. Nanti, nah, kalau hadir berarti yang ngetik slash balet ini masing-masing mahasiswa di masing-masing posisinya. Ya. Oke, misalnya compile, kita akan memindahkan huruf X ini ke pertemuan kedua. Ini pertemuan pertama, ini pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-16. Jadi semester depan nih bagi yang saya nggak tahu di Usuludin saya masih pegang kelas yang sama atau tidak. Nah, bagi kelas-kelas yang semester depan, semester sekarang ya, semester ganjil ya, dapat lagi dengan saya, kita gunakan ini. Sejak pertemuan pertama. Gitu ya. Gitu. Nah, oke. Oke, terlihat ya. Ini kita tarik dari sini deh. Ini ya. Oke. Nah, inilah presensi mahasiswa yang bernama Sumiati di nomor urut absen nggak enak ya, nomor urut absen
nomor urut presensi INOS 45, ini NIM-nya, ini nama lengkapnya, dan ini jumlah kehadirannya. Berarti kalau satu tidak hadir bukan 16 tetapi 15 misalkan gitu. Mana ini nih ya, ini 16 ganti jadi 15, contoh aja Bu, kalam. Ya, kita recompile lagi. Nah, yang lain silahkan berlatih di tempatnya masing-masing. Andai pernah tidak hadir, ya silahkan diketikkan X seperti yang barusan. Kami mencoba mengentri nomor 2 sampai 4, Prof. Apa sudah masuk, Prof? Oke. Nah, ini keren nih. Ahmad Satiri, Abdurrahman, Ahmad Ridwan, Ade Nur Rohim, Ahmad Lukman Nugraha, Hani Nur Fauzia. Oke, keren. Keren. Berarti nama sudah ya, sudah berhasil ya. Nama sudah berhasil. Daftar hadir sekarang lagi proses. Oke, nah sekarang Sumiati ini, Ibu Sumi berubah di ini tuh, ini jadi 15. Apa 15 itu? JTP, jumlah tatap muka. Oke. Tuh, jadi saya mengadopsi sistem akademik kampus kita. Oke, jadilah 15. Gitu ya. Tuh. Oke. Oke. Ada pertanyaan untuk presensi? Jadi kalau ngisi NIM dan nama sudah ada yang bisa, berarti instrumen berhasil ya. Gitu kan. Kan workshop itu kan begitu ya, instrumen berhasil. Ketika instrumen berhasil, maka keberhasilan selanjutnya dikembalikan kepada mahasiswa masing-masing ya, gitu ya, kepada peserta masing-masing gitu. Oke. Mungkin, Prof, Ya. kalau untuk mengganti crash tadi dengan apa, Prof? Kan kalau di sini codingnya bullet. Oh, dengan X, Pak, huruf X aja. Sebentar, Bapak posisi di mana, Pak? Posisi di margasi, Prof. Oh, sebentar. Posisi di nomor tadi nomor. Oh ya, nomor 5 ya. Oke. Iya, Prof. Sekarang Bapak lihat layar saya. Oke. Ahmad Lukman, nah ini kan? Mohon, Prof. Nah, Bapak mau ngisi tidak hadir di mana? Di pertemuan keberapa? Mungkin di pertengahan, Prof. Oke, contoh aja ya, contoh ya. Nih, biar kita lebih mudah melacak, ini tarik dulu ke sini, Pak. Oh, kan? Oke. Ini pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Di pertemuan kelima Bapak tidak hadir misalkan gitu ya. Ini terlihat ya? Terlihat, Prof. Kursor saya, oke. Ini balet, /balet. Ini di blok, Pak. Ketikan X. X besar ya. A. Oke, terlihat ya? Sudah berubah Ya. jadi X. Oke, mari kita recompile atau tarik dulu ke sini deh. Biar terlihat. Ahmad Lukman Nugraha, pertemuan kelima. Di sini kan masih titik nih. Betul, Prof. Nah, sekarang kita recompile. Oh, titik itu berarti hadir ya, Prof? Iya, titik itu berarti hadir. Makanya saya ini bikin hadir semua dulu biar gampang. Daripada ngetik masing-masing balet gitu kan. Iya, Prof. Iya, udahlah. Kali-kali memanjakan mahasiswa. Husnuzon, Prof. Oh iya, sebentar. Nanti kita bisa kembali balet semua, Pak. Bisa kembali titik semua. Saya kasih tahu nanti caranya gimana, ada. Kan kita kuliahnya online, Pak. Jadi karena kuliahnya online, maka kita optimalkan instrumen online itu. Ya. Jadi bagi yang pernah merasa tidak hadir,
nanti kita bisa hadirkan. Gimana caranya? Sebentar. Kita masih berada di sini ya. Kalem. Karena kalau melalui Inos sering kelupaan, Prof. Ya itu dia. Sering kelupaan. Pertama sering lupa, kedua banyak itu yang kelas hadis S2, studi hadis kawasan ada yang masuk Kak. Itu banyak yang protes ke saya tidak bisa tidak bisa login. Bahkan ada yang sampai sekarang namanya nggak muncul di kelas ekonomi makro S2. Gitu ya. Jadi saya coba tanya, saya belum dapat jawaban juga. Ya, kan yang bersangkutan mahasiswanya minta dibantu oleh saya. Oke, saya bantu, nyantai aja. Saya coba hubungi bagian-bagian atau pihak-pihak tertentu. Ya, bingung. Nama teroris di mana, Bro? Sebentar. Kita lihat dulu Pak Ahmad Lukman. Bentar, Pak. Nah, nih, Pak. Mas Bro, kalem. Nih. Nih, Pak Ahmad Lukman nih ya. Tuh ada X tuh. Mohon, Prof. Oh, ada X di pertemuan. Iya, ini berarti anggap saja tidak hadir. Itu ya. Siap, Prof. Jadi Anda Ibu Bapak saudara pernah merasa tidak hadir di pertemuan keberapa, baletnya diganti dengan X, gitu aja. Gitu ya. Itu seperti itu. Oke, silakan yang mau bertanya. Tadi ada. Prof, ini hanya satu akun, satu ini ya, yang bisa ngisi ya, cuma satu. Gini Bu, siapapun mahasiswa yang saya kirim link ini itu boleh berlatih menggunakan ini. Syaratnya sudah punya akun Overleaf, baru bisa buka ini. Bagi yang belum punya akun Overleaf, bikin dulu akun Overleaf-nya, kembali lihat YouTube saya yang awal itu di awal perkuliahan, ya punya aja dulu. Dan akun berlatih ini tidak akan saya off sampai kemudian masing-masing kelas berhasil, masing-masing mahasiswa di masing-masing kelas berhasil mengakses lembar kerja masing-masing itu. Ini kan lembar kerja bersama ya, gitu. Itu seperti itu. Oke. Jadi kalau mau berlatih, berlatihlah di akun ini, di link ini. Ya, jangan takut salah. Panto nanti saya salah pijit jadi error, nggak apa-apa. Namanya kan berlatih. Kalau udah bisa makan nggak usah kuliah. Ya, gitu. Kita mempelajari itu yang kita belum bisa, yang sudah bisa mah nggak usah dipelajari, kan gitu ya. Nyantai ya. Kemarin banyak errornya, Prof. Nggak apa-apa. Kalau banyak error berarti bagus tuh. Berarti terlihat digunakan. Gitu ya. Itu. Silakan, ada yang mau bertanya? Tadi siapa yang mau bertanya tuh? Sudah terjawab? Oke, kalau sudah terjawab, sekarang gimana caranya agar kita bisa hadir semua? Perkuliahan ke-1 hadir, perkuliahan ke-2 hadir, dan seterusnya sampai dengan pertemuan ke-16. Mari kita masuk ke ini nih. Ini satu tag. Ya. Nah, satu tag ini nomor urut 1. Berarti kalau dari instrumen ini Pak Ahmad Satiri. Ya. Ya. Ini satu tag. Ini nomor urut 1, ini Pak Ahmad Satiri. Gimana caranya? Mari kita ke daftar isi kembali. Ada daftar isi lembar kerja mahasiswa 1 ini. Klik, jepret. Nah, ini kan. Turun. Nah. Ini. Nah, ini ya. Gimana caranya agar kita bisa mengentrikan ini? Ya, ini. Ini kan satu tag. Ya, satu tag ya. Ini pertemuan 1. Oke. Ya. Oke. Tulis tanggal sesuai INOS. Oke, di INOS kita, sebentar, saya masuk ya. Saya masuk ke INOS. Login.
Saya lupa Pak Ahmad Satiri has atau S? ES ya? SMA, Hah? SMA, Bro. Ya. Oh, has ya? Ya, Has. Ekonomi Islam S3. Hukum Islam S3. Komparasi makro mikro. Tuh, saya gelier asup ke Inaus teh itu numana karena mata kuliah semester yang lalunya masih ada. Oh. Iya sih gak nama. Ya orang tingali. Ada pesan. yang present, Bro. Yang present gitu. Iya. Nah ini kan Abdul Bari, Agus, Ahmad Farihin. Nah ini ya, Ahmad Satiri ya. Oke. Ahmad Satiri. Saya udah unduhkan atau belum fotonya? Lupa, perasaan sudah deh. Nah ini ya. Oh iya sudah nih. Ya, save image as. Ahmad Satiri. Oh kan ada ya. Nih. Oke. Save. Tuh. Udah saya unduhkan sebetulnya. Belah mana? Oh iya ta. Ini sudah ada Ahmad Satiri. Oke, bentar. Oke, kembali ke sini ya. Jadi biar fotonya muncul di sini nih. Gitu. Ya ini kan masih foto ini nih mhs.uinsgd.png. Sekarang upload foto. Upload foto masing-masing ya. Klik image nih. Oke. Jadi ini biar ini chapternya saya tutup dulu ya. Nah, masuk ke image atau image-nya saya tutup dulu. Jadi biar bisa mengupload ini, image-nya kita buka. Nah, kursor simpan dimanapun lah di sini ya. Mau di sini nih, di MHS UIN-SGD boleh di sini. Nah, kita klik ini nih, upload. Ya, upload ya. Tuh, upload ya. Alah, ketutupanku kursor, oke nggak apa-apa. Ini klik, ambil foto kita. Jadi kemarin saya mengupload buku foto Ibu Sumi itu ya, begini caranya. Nah, sekarang Ahmad Satiri, ini ya. Oke, Ahmad Satiri kan, masuk sini. Oh, oke. Sekarang kita kembali ke chapternya Ahmad Satiri. Nomor 1 kan, 1. Tadi di sini 1. Sekarang nama lengkap mahasiswa, ketikkan sendiri. Di sini nih. Nih, nama lengkap mahasiswa Ahmad Satiri. Nah, nanti di sini nama lengkap mahasiswanya berubah menjadi Ahmad Satiri. Oke, name program studi silahkan diketikkan sendirilah ya. Oke, ini contoh aja. Nah, sekarang upload fotonya. Ini kan asalnya MHS UIN-SGD yang ini ya. Ini kursor kita simpan di sini. Ketikkan Ahmad Satiri. Kan tadi nama filenya Ahmad Satiri. Ahmad. Oh, sudah ada ya. Udah kepanggil, langsung di enter aja. Cepret. Mari kita recompile. Cepret. Nah, jadi nanti yang mau minat gabung sama kelas S3 di hari Sabtu di Pasca lusa ya, berarti Bu Sumi lusa ya? Iya, Prof. Oke, insya Allah. Offline itu teh. Iyalah, offline lah. Atau hybrid. Ya, Prof. Hybrid ya, hybridnya dari Pasca. Jumat bro. Hari Sabtu, hari Jumat saya ada jadwal. Siap. Hari Sabtu jam berapa Pak? Hari Sabtu, Bu Sumi mau jam berapa? Jam 10? Boleh. Jam 10 sampai zuhur lah ya, sampai zuhur. Siap. Cepret, muncul foto Pak Ahmad Satiri.
Set, foto dan nama. Tuh, kan? Nih, gitu. Sekarang pertemuan 1, mari kita lihat pertemuan 1 teh iraha peserta. Ah, 28 Februari ya. Ya. Oke, 28 Februari berarti kita ketikkan di sini. Tulis tanggal kan? Tulis tanggal. Sini 28 Februari 2022. Pak non kunaon beureum si kanu dendam atuh da nya. Mainnya di random 4 kali, kurang itu random atau keki. Oke, 28 Februari 2022 ya. Recompile. Nah, andai Pak Ahmad Satiri di pertemuan pertama tidak masuk, andai misalkan, tapi berhasil mengisi ini, itu sama dengan masuk. Jadi kalau ada work from everywhere, kita bisa bikin study from everywhere. Gitu. Itu ya. Nah, jadi kan upload foto sudah, saya perlihatkan contohnya, tulis tanggal sekarang sedang di compile. Gitu. Cepret, 28 Februari. Tuh, sesuai jadwal INOS. Ah, itu jika nu nyerian ieu mah. Oke, selesai ya. Ahmad Satiri NIM-nya. Nah, sekarang silakan Pak Ahmad Satiri mengentrikan NIM-nya. NIM-nya oleh Pak Ahmad Satiri kembali, program studinya oleh Pak Ahmad Satiri kembali, konsentrasinya termasuk emailnya. Berlatih. Yang lain lakukan hal yang sama. Berarti dalam satu pertemuan itu bisa beberapa mahasiswa Prof? Bukan, masing-masing mahasiswa, masing-masing filenya. Sebentar. Halo, siapa barusan? Lukman, Prof. Oh, Lukman. Sekarang Pak Lukman, di sini nomor berapa tadi? Tadi nomor 5, Prof. Ah, sini. Ini nomor 5 nih. Berarti nomor 5. Nih, tag nomor 5. Siap. Pak Lukman ya. Oke. Sekarang tag nomor 5 Pak Lukman agar di sini ini nih ya, agar halaman PDF-nya masuk ke halaman Pak Lukman, ini file outline-nya diklik. Nih, di bawah nih. Klik. Oke, ini diklik 2 kali. Tuh, langsung ke sini. Nah, ini punya Pak Lukman nih, halaman Pak Lukman. Pertemuan 1. Oke? Siap, Prof. Nah, sekarang kita upload foto Pak Lukman. Ya, saya kasih contoh lagi ya. Ininya chapternya tutup, kita buka images. Nih ya, simpan di sinilah di mahasiswa UNSGD, kita upload foto Pak Lukman. Ya. Select from your computer Ahmad Lukman. Ah, ini nih Ahmad Lukman nih. Upload. Sekarang kita kembali ke chapter 5. Chapter Pak Lukman kan? Nomor 5, Prof. Iya, ini. Chapter nomor 5 kan? Nih. Ini MHS UNSGD-nya ganti dengan Ahmad Lukman. Siap. Ahmad Lukman tuh. Ahmad Lukmannya udah ada ya? Karena sudah diupload barusan. Klik recompile. Siap, Prof. Tuh. Akan kami Jadi masing-masing mahasiswa punya lembar kerja masing-masing. Begitu. Dan isinya tidak boleh sama. Kalau sama itu nyontek. Oke. Kapital Pak. Pak Ahmad Lukman kapital. Itunya, namanya. Semuanya huruf besar Pak.
Tuh Pak Ahmad Lukman, mohon semuanya huruf besar. Sesuai template aja Pak. Nah, kan saya bisa ngelihat tuh Pak Ahmad Lukman lagi ngetik sekarang. Ibu bapak juga kan bisa lihat tuh kan. Jepret. Wah. Hihi, mantap nih. Ya. Ya, Prof. Program studi jangan lupa Pak, S3 Hukum Islam. S3-nya ditulis Pak. S3 Hukum Islam. Oke, konsentrasi ekonomi syariah. Oke, emailnya silakan ditulis. Oke, silakan direcompile Pak. Siap, Prof. Silakan direcompile. Saya tidak akan recompile dulu. Saya nunggu recompile-nya Pak Lukman. Ya. Kalau agak lambat, nah, baru nanti saya bantu recompile dari sini. Prof, Ya, kalau saya ini image-nya nggak ada MHS-nya. Ibu buka yang link saya kirimkan Bu. Iya, ini yang ini. Saya sekarang ngisi ini, Prof. Ngisi yang nama sama NIM-nya. Kan di nomor 45 ya. Sebentar. Ibu lihat ini. Ini ada, di sini ada. Ini lihat layar saya dulu. Lihat saya dulu. Ininya ada ya. Image. Layar komputer. Layar yang saya bagikan. Ini ada ya. MHS WinSGD ada ya. Lihat, Prof. Nah, sekarang Ibu nomor 45. Halo. Ya. Kita buka klik. Nih. Kita tarik ke atas ya. Nih. Udah saya isi, Prof, yang nomor 11. Ibu nomor 11, nomor 45. Nomor 45 itu di yang barusan. Oh iya, ini kan Sumiati ya. Nih, Ya. MHS WinSGD. Oh, itu. Ini. Saya nyari yang di bawah ini. Ini ya. Oke. Ibu sudah upload image-nya? Belum. Oh, belum. Kalau belum, Ibu coba upload deh. Kalau gagal nanti saya upload ulang. Image. Foto ibu yang tempo hari dikirim ke saya itu, yang saya berhasil upload kan saya tampilkan di grup. Ya. Oh iya, muncul. Oke. Pak Lukman sudah berhasil? Nama lengkapnya sudah berubah menjadi nama Pak Lukman? Sudah kami tulis, Prof. Cuman belum muncul, Prof. Oh, sudah direcompile belum? Sudah recompile, Prof. Mungkin kalau lewat komputer ini belum support, Prof. Oh, oke. Jadi sebelah kanannya masih tulisannya PDF rendering error, Prof. Oh, yang dulu itu ya? Mohon, Prof. Masih kayaknya. Nah itu yang saya nggak bisa jawab itu. Oke, nggak apa-apa. Ini di compilingnya sama saya. Di sebelah kiri, Prof. Di compilingnya sebelah saya. Ya, Prof. Ibu Sumi sudah berhasil upload foto? Ini baru muncul, baru sampai yang foto asalnya aja, belum masuk ke foto. Oke. Mau saya uploadkan? Oke. Saya uploadkan ya. Ini contoh aja nih.
Ini kursor saya yang warna pink ya, kelihatan ya. Simpan di MHS UIN SGD sini ya. Oh, ntar mari kita lihat dulu Pak Lukman nih. Pak Lukman berhasil atau tidak nih berubah namanya menjadi Ahmad Lukman Nugraha. NIM oke, S3 Hukum Islam, Ekonomi Syariah, email udah. Aman ya Pak Lukman ya? Aman, Prof. Siap, Prof. Sekarang kita ngupload foto Ibu Sumi. Jadi ini kursor simpan di sini. Kemudian tarik ke atas, pilih menu ini nih, upload. Ya. Nih, pilih menu upload. Select from your computer. Kita cari foto Ibu Sumi. Ibu Sumi mana? Asri, Asep. Ada Ibu Sumi, udah saya kirim, udah saya ini. Ntar di sini. Sumi, Salman, Sri. Aduh, di mana ya? Jangan-jangan bukan di komputer ini. Yeni. Mestinya ada Sumi, Salman, Selfie, Sophie, Sri. Ini di sini nih. Yaumi, Yeni, Ayi Nurbayat itu kan ya Ayah, Dakhori, Dedi, Setiawan. Oke, nah, saya kembali ke Inaus aja. Bu Sumi kan dari Inaus ya? Iya, Prof. Ini kayaknya bisa, Prof. Yes. Dipanggil ya? Bentar. Peserta ya hang Inausnya hang. Saya upload sendiri coba, Prof. Kayaknya bisa. Atau kirim ke tahu lah, kirim ke nyesot, coba upload sendiri. Prof. Ya. Assalamualaikum. Salah. Ini saya udah coba Prof. Udah ngetik nama lengkap segala macam tuh udah sampai email. Nah ini gimana Prof? Untuk balik lagi ke image-nya kan tampilannya begini. Bentar sudah. Bu Ayi nomor seberapa? Nomor Di latihan ini. Ningna. Di latihan ini. Nah, I don't know aku. Tapi terlambat. Oh, sebentar. Lihat dulu di daftar hadir. Bentar. Tadi kami tulis di nomor 10, Prof. Mari kita lihat. Nomor 10, Bu Ayi Nurbaiti, Prof. Siap. Ini ya. Nih, Ya. Ayi Nurbaiti 10. Berarti Ibu isinya pilihin 10 di sini. Di mananya? Sini. Ini nih, kelihatan layar saya? Oh, iya di nomor 1 itu. Ya, Prof. Ini nomor 10 nih. 10 teks. 10 teks. Ini ada 10 teks. Nah, ini 10 teks ini posisinya karena Ibu di sini nomor 10. Nih. Ini kan disusun anggap saja berdasarkan Inaus. Ya. Jadi kalau di sininya 10 berarti pilih rumah kita, ruang kita ini nomor 10 di sini. 10 teks. Silakan ketikkan nama lengkap Ayi Nurbaiti. Jangan masuk rumah orang ya. Masuklah di rumah masing-masing yang sudah disediakan. Pilih salah kamar, Prof. Gitu ya. Sebentar, ini Dedi kok ada 2? Ada Dedi, ada Dudi, Prof. Sebentar saya betulkan, Prof. Oh ya.
Oh, ada Dedi, ada Dudi. Itu ya. Oke. Oke, sekarang kita kembali ke sini dulu deh. Kita kembali ke Pak Ahmad Lukman ya. Ahmad Lukman itu nomor seberapa? Nomor 5. Nomor 5, Prof. Nah, ini ya. Nomor 5. Oke. Ini ya, biar kembali ke halaman Pak Ahmad Lukman, di sini di outline. Ini kita klik 2 kali. Nah, ini kan. Nah, ceritanya kan Pak Ahmad Lukman itu pertemuan kelima kan, tadi nggak masuk ya. Nah, sekarang di sini cari pertemuan kelima. Atau isi dulu deh sejak pertemuan pertama. Ya. Nah, apa sih yang harus diisi? Tulis intisari materi. Nah, apakah harus mengikuti coding ini? Silahkan. Mana yang akan kita gunakan? Ini delete lipsum. Lipsum itu lorem ipsum ya, ini ya. Nih, dummy text lipsum itu. Di pertemuan pertama kita membicarakan ekonomi mikro, ekonomi makro. Ekonomi mikro, kemudian ekonomi makro. Ekonomi makro. Oke ya. Oke, yang asalnya lipsum berubah menjadi ekonomi mikro, ekonomi makro. Nanti mana yang akan berubah? Ini, recompile. Nah, bukti Pak Lukman hadir di pertemuan pertama ini diketikannya oleh Pak Lukman, gitu. Jejak rekam digital, Internet of Things. Gitu, kuliah zaman sekarang tuh harus begitu ya, gimana deh ya tuh. Berarti kalau dituliskan oleh teman yang lain itu ketahuan, Prof? Iya, ketahuan. Kayak barusan kan saya yang nulis, semua orang bisa lihat itu yang nulisnya saya, iya kan? Ya, kan ada jejaknya nih. Ibu bapak yang hadir akan ngelihat ini kursor saya ada di rumah Pak Lukman. Gitu. Jadi yang dimaksud nggak boleh sama itu, nah sekarang kan saya bisa lihat Pak Lukman tuh ada di enumerate, ya. Tuh kan muncul kan Ahmad Lukman Nugraha. Oke, mari kita lihat perubahannya di sini. Tuh kan, ekonomi mikro, ekonomi makro. Oke. Terlihat ya? Semua yang hadir bisa melihat ya? Lihat, Prof. Nah, gitu. Jadi inilah materi pertemuan pertama yang berhasil dicatat oleh Pak Lukman. Apakah mahasiswa yang lain, kawan-kawan Pak Lukman akan melakukan hal yang sama? Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Jadi ini hitung-hitung catatan pribadi selama mengikuti perkuliahan. Boleh jadi sama, catatannya boleh jadi beda. Kan sekarang yang kita lakukan ketika dosennya nulis di papan tulis, sebentar jangan dulu dihapus Pak, kan gitu ya. Saya foto dulu, cepret, geus we, ting dibaca, ting henteu. Ya, iya kan? Nggak tahu dibaca, nggak tahu nggak, habis difoto cepret. Ya selesai, udah. Ya syukur-syukur kalau dibaca, kalau enggak tiba-tiba kehapus dan lain sebagainya, waduh gitu. Nah dengan cara begini ini akan tetap ada selama overleaf-nya ada. Pak Anton, ayah tuh selain overleaf ayah itu aplikasi yang gratisan itu cuman puyeng ya, saya coba puyeng. Jadi kalau overleaf error-error dikit masih muncul PDF-nya. Tapi kalau aplikasi yang offline itu, yang gratisan itu harus sempurna. Kita harus belajar LaTeX dari nol, ya, belajar ngodingnya dari nol. Itu untung ada overleaf gitu ya. Nah, oke, ya. Misalkan
Misalkan waktu pertemuan pertama kita bicara ekonomi mikro itu dosennya, siapa dosennya? Saya misalkan gitu ya. Saya wak tuh, wak gitu ya. Gitu. Tiba-tiba saya bicara yang saya sampaikan ada di Wikipedia. Nah, Pak Lukman dan kawan-kawan yang lain bisa masuk ke Wikipedia. Ekonomi mikro Wikipedia. Tuh. Nah. Ya. Blok. Kopi. Masuk ke sini. Paste. Recompile. Kan saya udah bikin imersif. Sekarang saya turunkan lagi ya. Udah gini aja. Ya, bikin imersif kan itu tujuan saya memudahkan. Ya. Tapi nyantai aja, bagi yang masih pening-pening nyantai ya, nyantai. Gitu. Target kita kuliah yang baik yang selesai, itu aja dulu. Bolong-bolongnya nanti setelah jadi doktor, jadi magister, jadi SE, jadi SAG, jadi MUD, apalagi? Ya, Usuluddin SUD ya, SUD atau SAG? SAG ya, SAG, magister hadis, MUD ya. Tuh. Mari kita lihat catatan Pak Lukman di pertemuan pertama. Tuh kan? Ini. Gitu. Ya. Ntar. Ini biar turun ya. Ini kan ekonomi mikro ya, biar turun. Biar jadi paragraf. Ini di sini nih. Ini terlihat ya kursor saya ya. 2 kali slash, double slash. Nah. Mari kita recompile. Jadi saya merasa selama kita kuliah, saya menyampaikan ini. Tapi ya mungkin keterbatasan saya dalam penyampaian ya, bisa jadi begitu. Yang kedua mungkin juga ibu bapak bingung ya, yang diinginkan Pak Anton itu apa sih gitu ya. Ya sekarang kita sambil jalan aja. Bentar. Pak Lukman ngetik nama pada Hori. Pak Lukman, ekonomi makro adalah, kan gitu, ya, jepret, ya, turun ya, ekonomi mikro, bla 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 bla. Sekarang ekonomi makronya kan belum muncul, recompile lagi, recompile lagi. Jadi Bu Bapak, satu pertemuan itu satu book chapter. Bu Bapak saudara, ini bagi yang masih S1, satu pertemuan itu satu book chapter itu. Ya. Itu yang di awal perkuliahan saya sampaikan, kita berlatih. Ya, Pak Anton gimana urusan similarity dan lain sebagainya? Berlatih. Itu ya. Berlatih aja. Saya sering menggunakan istilah Kopassus. Copy, paste, ubah sedikit, sebutkan sumber. Masih ingat? Kopassus. S-nya banyak tuh. Copy, paste, ubah sedikit, sebutkan sumber. Pak Anton ukuran sedikitnya berapa? Nah, ukuran sedikitnya nanti hasil similarity berapa? Kalau kita berlatih untuk tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, pastikan 20% maksimum. Tuh. Oke, dapat ya? Begitu. Oh, udah dapat nih pertemuan pertama Pak Lukman hadir nih.
Wah, Pak Anton ini masih sedikit tulisan, masa cuma segini pertemuan pertama? Silahkan diisi oleh apapun yang dianggap perlu. Ya, pertemuan pertama circular flow. Materi saya udah saya sampaikan di YouTube ya, circular flow itu yang tidak menyentuh ekonomi Islam sedikit pun. Jadi Bu Bapak belajar ekonomi kalau kita di konvensional itu RTP RTK, rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi. Ya. Di awalnya itu. Tuh ya. Nah, yang hadis ya, ini kebetulan ada studi hadis ya. Masuk ke Wikipedia. Misalkan saya sampaikan ini materi ada di Wikipedia. Hadis. Nih. Ini untuk mahasiswa hadis ya. Pengertian hadis. Seginilah ya. Kontrol C. Masuk ke sini. Misalkan di sini. Ini saya ikut di Pak Lukman ya, nggak apa-apa ya Pak Lukman ya. Mangga Prof, siap Prof. Slash item. Oke. Recompile. Ya. Materi pertama di kelas hadis apa? Ini bentar saya lagi bisikin contoh di rumahnya Pak Lukman nih. Gitu ya. Jadi Bu Ayi kan punya buku yang tempo hari di share covernya itu ya. Masukkanlah ke sini. Masukkan ke sini. Gitu. Prof, ini yang saya lucu, namanya udah berubah tapi fotonya masih si Bapak, gimana? Ganti sama foto Ibu. Ganti sama foto Ibu. Sebentar. Sebentar. Kalem Bu. Kita masih menunggu compiling untuk kelas hadis nih. Kita masih nunggu compiling untuk kelas hadis. Karena ini link ini juga saya share di kelas hadis ya. S1, S2. Kalem Bu Ayi. Kalem Bu. Kalem Pak Masda. Jangan garuk-garuk kepala Pak Masda, biasa aja santuy. Dikira kuliah di S3 tuh kayak gimana, ternyata dapat overlift itu. Iyalah, kan materi mah udah dapat semua. Ya, materi udah dapat semua. Ibu Bapak sudah nulis skripsi, sudah nulis tesis. Bagi mahasiswa S1 materi kita bisa lihat di Wikipedia, di sumber-sumber lain yang gratisan itu ya. Iya, tinggal ada sinyal dan ada kuota. Jepret. Hadis. Mari kita lihat. Nah, hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan dan seterusnya. Itu ya. Intisari materi pertemuan pertama. Ya. Sebanyak apapun yang kita butuhkan, kita bisa entrykan di pertemuan pertama ini ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selesai ya, materi selesai ya. Itu. Sekarang untuk ngeceknya, kita bikin soal dan jawab sendiri. Gitu, ya. Kita bikin soal. Misalkan soalnya nomor 1, sebutkan definisi ekonomi mikro. Gitu. Jawab sendiri. Kan saya di file yang tempo hari saya kirim PDF-nya itu udah saya, bahkan hyperlink-nya ada. Ya, hyperlink-nya ada itu. Boleh dilihat lagi lah. Ya, sebutkan definisi ekonomi mikro. Bagi yang kelas hadis, sebutkan atau tulis definisi atau pengertian hadis,
menurut bahasa tanda seru. Jepret. Tahu. Ya. Nah, sebutkan definisi ekonomi makro. Nah, ini sudah ada jawabannya. Kita recompile lagi. Gitu. Jadi udah dapat kita materi untuk menunjukkan bahwa kita memang betul-betul menguasai materi itu. Kita berlatih membuat soal sendiri dan dijawab sendiri. Tuh. Gitu. Nah, Berarti satu halaman itu satu pertemuan, Bro. enggak satu halaman, Pak, bisa beberapa halaman, kan tergantung kebutuhan kita. Ya. Yang jelas satu file satu section ya. Ini kan section nih. Satu section, satu pertemuan itu ada 3 section, Pak. Section materi. Ini section materi ya, intisari materi. Yang kedua section latihan soal jawab. Yang ketiga sectionnya studi kasus. Studi kasus minyak goreng langka, tulislah. Gitu. Studi kasus penggunaan hadis doib dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini soalnya sebutkan definisi ekonomi makro. Jawabannya ekonomi makro bla 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 bla. Gitu ya. Tuh. Tulis pengertian hadis menurut bahasa. Jawabannya hadis adalah segala ucapan perbuatan. ya, ini yang kita tuliskan di intisari materi itu. Yang kita tuliskan di intisari materi, kita jadikan jawaban ya, dan diusahakan jawabannya lebih banyak, lebih berkembang, lebih luas, lebih dalam dibanding dengan intisari materi. Ya. Nah, sekarang studi kasus. Nah, kasusnya ini ya. Kasus kelangkaan minyak goreng. Nah, tuh yang buat ekonomi ya, yang buat hadisnya ini ketik lagi item penggunaan hadis dhaif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita recompile. Buat latihan studi kasus. Jadi studi kasusnya kelangkaan minyak goreng. Kenapa kemarin kita minyak goreng langka, sekarang sudah tidak langka tapi harga tetap mahal. Itu kan, itu silakan dibuat kasusnya, jawab sendiri. Kan gitu. Bahannya kita lihat kembali intisari materi kita. Nah, mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar yang diperjualbelikan. Keputusan dan perilaku. Nah, sekarang ketika minyak goreng langka, ada perilaku produsen yang menahan, tidak melempar ke pasar. Itu perilaku. Kan gitu. Ternyata jawaban saya waktu itu, sebelum kemudian diketahui ada sindikat ekspor, saya sudah bilang harga di luar lebih menarik dan itu hak konsumen. Itu hak produsen untuk menjual ke pasar lain ya, ke pasar dari geografis lain yang menjanjikan harga lebih baik. Itu hak produsen. Kita nggak boleh salahkan produsen kalau ditinjau dari sudut pandang ilmu ekonomi. Kan gitu saya bilang. Gitu ya. Tuh. Nah, jadi ketika kasusnya adalah kelangkaan minyak goreng, solusinya silahkan. Teorinya seperti tadi.
Teori ekonomi, produsen berhak melempar produknya ke pasar yang harganya jauh lebih baik. Di mana? Luar negeri. Kenapa sekarang impor luar biasa? Impor Cina tuh, orang sampai nyinyir ngomongnya itu. Itu hak konsumen membeli produk impor. Kenapa? Karena harganya lebih murah. Gitu ya. Itu mikro tuh, mikro. Makronya gimana? Nah, biar harganya bisa menjanjikan tetap ada di dalam negeri, subsidi. Ketika kita bicara subsidi, masuk ke ekonomi makro. Gitu. Ya. Oke, itu contoh ekonomi ya. Sekarang contoh hadis. Penggunaan hadis dhaif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, berdasarkan riwayat tertentu, tambahan kata wa bihamdi itu dhaif. Itu ya, jawaban pertama. Lanjutannya, ternyata cukup banyak ditemukan redaksi ayat Al-Qur'an fasabbih bihamdi rabbika. Teorinya hadis, ketika hadis tidak bertentangan dengan Al-Quran, ketika hadis dhaif tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis yang lain yang lebih sahih, maka itu bisa digunakan dan tetap dihukumi sunnah. Gitu. Jadi kalau kita hanya mencukupkan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi saya belum tahrij total tuh. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang biasa pakai wa bihamdi itu. Nah, jawabannya seperti itu. Tapi kenapa kita tetap bisa menggunakannya? Karena dalam Al-Qur'an ditemukan cukup banyak ayat redaksi fasabbih bihamdi rabbika. Jadi pengamalan diserahkan ke pengamal masing-masing. Nah, jadi kasusnya seperti itu, jawabannya seperti itu, solusinya. Baru tuh selesai. Jadi akademisi itu. Wah. Gitu ya. Dan itu tersaji, itu pertemuan pertama. Di pertemuan kedua juga sama. Di pertemuan ketiga juga sama. Di pertemuan keempat juga sama. Di pertemuan kelima juga sama. Terus pertemuan kelima, pertemuan keenam, pertemuan ketujuh, pertemuan ke-8 UTS. UTS-nya pertama close book. Di kelas sesuai jadwal. Soalnya bla 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 bla. Diambil dari soal latihan yang sudah dituliskan mulai pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Studi kasusnya open book, bla 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 bla. Selesai ya? Sampai UTS ya? Selesai. Berikutnya tugas terstruktur. Ya, gunakan template tugas terstruktur artikel jurnal berbahasa Indonesia. Judulnya tetap bahasa Inggris. Abstraknya 3 kata, 3 bahasa. Inggris, Arab, Indonesia. Artikelnya Indonesia. Makanya nomor 1-nya pendahuluan. Kemudian kajian pustaka dan seterusnya. Ini tugas terstruktur Ibu Bapak Saudara ya. Gitu. Sedapatnya aja. Gitu. Syukur-syukur masuk Skopus, enggak Skopus Sinta, enggak Sinta Garuda, enggak Garuda. Yang penting tulis sebagai bukti bahwa Ibu Bapak mengerjakan tugas. Haha, gitu ya. Oke. Selesai, dikirim pada saat UTS itu. Nah, template-nya saya sudah bikinkan, tinggal diisi. Masuk pertemuan 9, pertemuan 10, sama. 11, 12, terus sampai dengan 16. Ya, ini 14, kemudian 15. Masuk pertemuan 16, UAS. Sama. Ya, materinya dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Soal diambil dari atau diadaptasi lah ya dari soal-soal yang Ibu Bapak bikin itu. Ya, Ibu Bapak kan bikin soal dijawab sendiri kan. Nanti saya akan pilih itu dari soal-soal yang Ibu Bapak bikin itu jadi soal UASnya.
Jadi kita nggak boleh zolim tuh, ngasih soal kok nggak pernah diberikan, kan gitu materinya. Pak Anton nyebut zolim, emang kumaha gitu? Enggak, ini mah spontan aja. Iya kan zolim itu kan lawannya adil. Adil itu wat usai fi mahali. Zolim itu berarti wat usai fi ghairi mahali, gitu aja. Oke, gitu ya. Pertemuan 16 UAS dan tugas mandiri, artikel berbahasa Inggris. Makanya di sininya introduction, ya, dan seterusnya. Ininya sama, judulnya sudah berbahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia tadi artikelnya judulnya tetap menggunakan bahasa Inggris. Biar lebih mudah terlacak di Google Scholar, andai layak terbit. Begitu, ya. Jadi selama 1 semester kuliah dengan saya itu mestinya begitu. Dan ini saya lakukan di kakak kelas, ya. Makanya tiga angkatan ya, 2 atau 3, 2 lah, ya, karena angkatan berikutnya itu kan keburu COVID gitu, tidak seoptimal ini, gitu ya. Jadi angkatan 2017, 2018, alhamdulillah tuh, ya, ada yang pas lulus. Ini mohon maaf nih bagi anak kawan-kawan S1 ya, yang S2 ada yang langsung jadi dosen. Karena apa? Karena selama kuliah punya karya tulis. Ditanya mana karya tulisnya ini, terbit di mana? Sinta 4. Oh ya cukup, masuk. Ya di dosen. Bahkan sekarang kemarin tuh saya dapat laporan ada alumni, ya, mahasiswa saya, alhamdulillah, ini bukan nyombong ya, ini tahadus bin nimah aja. Langsung ditawari jadi dekan tuh di salah satu perguruan tinggi Islam swasta yang ada di muka bumi ini. Biar nggak kelacak. Ya, padahal dekat. Ada itu. Ya, jadi yang bersangkutan sudah terbiasa menulis, punya karya tulis. Di pas lulus itu kita nggak cuma sekedar punya ijazah. Mungkin nanti kita bisa usulkan yang S1 bisa ke Wadek 1, yang S2 S3 bisa ke Asdir 1. Saya nggak tahu pasca perlu SKPI nggak. Kalau S1 perlu SKPI. Jadi publikasi artikel, karya tulis, book chapter, atau apapun itu bisa jadi SKPI. Daftarkan apa? ISBN-nya. Kalau book chapter ya, book chapter jadi buku tuh, daftarkan ISBN-nya. Itu. Jadi kebayangkan satu orang mahasiswa punya satu buku dari satu mata kuliah. Itu kuliah Pak, Bu, saudara. Ya, gitu. Pak Anton, emang kabujang? Itu dia, makanya saya gunakan overleaf biar kalau nggak keburu selama kita kuliah, kita bisa tambahkan setelah kita jadi doktor itu, ya, kita tambahkan. Nih di kata pengantar saya sebutkan ya, bersifat dinamis melalui overleaf sebagai aplikasi online editornya. Karya ini ditulis menggunakan aplikasi LaTeX. Oleh karena itu semua pemilik naskah, baik dari kalangan dosen maupun para mahasiswa, dapat memperbaharuinya setiap saat selama web overleaf-nya tetap online. Tuh. Saudara, ada font yang ketika kita ketikkan kemudian compile jadi mirip-mirip tanda tangan nih. Ya, ini ya. Tuh. Nah, ini kan mirip tanda tangan, tuh kan. Saya ngetiknya ini nih. Jadi compile jadilah ini. Ya, kita ganti ya. Kita ganti Ahmad Lukman Nugraha. Ahmad Lukman Nugraha. Ya. Jadi kayak gimana nih tanda tangannya nih? Nanti ini ada di daftar nilai. Jadi tanda tangan ibu bapak itu harus ada di daftar nilai di halaman paling akhir. Nanti sebentar habis compiling saya perlihatkan. Jadi satu mata kuliah, satu buku, satu pertemuan, satu book chapter. Dan itu adalah bukti kompetensi standar kita. Itu. Jadi kalau dokter S1 ya, dokter umum,
lulus bisa praktek pasang plang di depan rumahnya. Kenapa yang sarjana ekonomi, sarjana hadis nggak bisa buka plang, pasang plang di rumahnya, di depan rumahnya? Terima pasien. Itulah profesi. Profesi itu keahlian yang mendatangkan. Nah ini nih, Ahmad Lukman Nugraha. Jadi gini Pak, tuh tanda tangannya ya. Kan jadi mirip-mirip tanda tangan lah, lumayan. Seperti huruf sambung, Pak. Ya, huruf sambung dan seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Nah, jadi itu ya. Saya bicara di asosiasi, di Perhimpunan Asosiasi Keilmuan Indonesia, saya bicarakan itu. Ya, dengan Ditjen Akademi kemarin saya bicarakan itu di Kemenag. Saya bicarakan itu. Mari kita hadirkan undang-undang kebolehan siapapun warga negara Indonesia yang memiliki keahlian tertentu berdasarkan jejak rekam studinya untuk bisa lebih cepat menghadirkan aspek profesionalitasnya. Saya berprofesi sebagai dosen, dengan profesi saya berhak mendapatkan income. Saudara yang masih S1, yang nonton tayangan ini, yang hadir di sini, itu S1 SE, yang ekonomi ya, SH yang syariah, SAG yang usuluddin, itu boleh, mestinya. Kenapa boleh? Kenapa dokter boleh? Kenapa kita tidak? Oh, dokter Pak Anton ada prakteknya, ikan kita juga bisa bikin praktek. Mari kita usulkan ke forum rektor, ke forum dekan untuk membekali para mahasiswa kita memiliki keahlian profesi sehingga ketika yang bersangkutan lulus dia bisa langsung buka praktek dengan keahliannya. Itu bisa menekan unemployment itu. Ya, itu bisa menekan unemployment. Oke, jadi mohon Ibu Bapak yang kebetulan juga dosen, saya mohon dukungan ya. Saya mohon dukungan yang kebetulan juga dosen untuk menyuarakan ini. Ya, silakan disuarakan ke berbagai manapun. Anda perlu kita kopi darat, mari kita kopi darat ya. Kita rumuskan undang-undangnya. Karena kan akuntan, kalau akuntan langsung bisa ya. Meskipun ada pendidikannya dulu. Dulu kan nggak ada. SEAK itu kan S1 itu dapat SEAK itu. Sekarang ada pendidikan profesi akuntan, sekarang ada pendidikan profesi dokter. Nah, di luar itu mari kita gagas, mari kita usung gagasan pendidikan profesi sesuai dengan prodi masing-masing. Itu. Sehingga ketika kita lulus, dinyatakan lulus, kita sudah menggelar memperoleh keahlian profesional itu. Nah, ini semua Ibu Bapak, karya tulis Ibu Bapak ini jadi bukti. Mana si fulan ahli di bidang ekonomi mikro, ini tulisannya ada, terbit di jurnal ini karya tulisnya, bukunya ber-ISBN, waktu kuliah aktif dan sebagainya ada. Jadi orang bisa tahu, kita bisa tampilkan, ini keahlian saya. Saya bikin soal latihan 100 dengan jawabannya. Kan bisa begitu. Dengan jawabannya. Saya bikin studi kasus 50 dengan penyelesaiannya. Kan ini kuliah lah namanya. Gitu ya. Ini kuliah. Oke, sekarang di mana Ibu Bapak harus harus isi tanda tangan itu di file nomor 46. Ini ya, file nomor 46. Jadi silakan Ibu Bapak buka itu nomor 46. Kemudian di sini daftar nilai mata kuliah, klik 2 kali. Nah, ini. Jadi nilai UTS kali 1, nilai UAS kali 2, tugas terstruktur kali 1, tugas mandiri kali 2, angkanya berapa, hurufnya berapa, ini tanda tangan Ibu Bapak. Nama lengkap mahasiswa jadi ini nih. Nah, jadi gini, nama lengkap mahasiswa jadi gini nih. Guys. Nah, ya.
Nama lengkap mahasiswa jadi gini. Ini nilai ibu bapak, saudara, ditandatangan oleh saya selaku dosen. Gitu. Ya. Begitu. Jadi saya tunggu. Gitu ya. Saya tunggu semua coding yang saya sudah kirim ke masing-masing WA group sesuai dengan kelas masing-masing. Saya tunggu terisi secepatnya agar saya bisa segera mengentrikan, meminta bantuan operator karena sudah telat, meminta bantuan operator untuk mengentrikan nilai ibu bapak saudara. Itu. Ya. Prof, Ya. Bu, untuk daftar di mahasiswa saya belum hafal ke nomor urutnya, Prof. Iya, nanti kalem. Terus kita harus mengumpulkan berdasarkan LDKM yang dikirim di grup waktu itu ya? Enggak, tunggu hari Sabtu lah ya, tunggu hari Sabtu ya. Tunggu hari Sabtu. Pokoknya sekarang berlatih. Jadi gini ya, sekarang mohon dihadirkan, mohon disimpan di MS Word dulu ya, di MS Word dulu atau terserah lah mau ngebookmark web manapun ya, Wikipedia atau manapun, silahkan dilakukan dulu itu. Kan kita sedetail ini baru sekarang, Bu. Ya. Seingat saya menyajikan ini sedetail ini baru sekarang. Gitu. Jadi kewajiban para mahasiswa menyiapkan bahan. Urusan ngoding, urusan saya. Gitu ya, biar nggak pening. Gitu. Bisa dipahami ya? Yang saya sampaikan bisa dipahami? Iya, iya. Oke. Wah, nggak terasa hampir berapa? 3 jam ya? Waduh, workshop ini berhak dapat sertifikat nih. Bu Sumi mau bikin sertifikatnya, mari kita bikin. Prof, ini foto aku dulu, Prof. Kalem bu. Bentar. Ini pengen ganti foto. Siap. Kalem. Mari kita. Ini masih terlihat ya screen sharing saya. Masih, Prof. Oke. Bu Ayi itu tadi nomor urut berapa? Nomor 10, Prof. 10 ini ya. Ayi Nurbayati. Oke. Mari kita lihat foto Bu Ayi ada di komputer saya nggak? Tadi ada ya? Ada dong, yang paling narsis. Pan geus milih kana ge ku saya eta teh. Keur halo-halo dina podium. Oke. Sebentar. Pengalaman senat, Prof. Iya, sebentar. Ini ya. Jadi ini Bu Ayi 10. Sekarang kita upload dulu foto Bu Ayi. Ini upload ya, ini klik ya. Jadi ini image-nya dibuka dulu. Nah, saya perbesar deh biar nggak pusing. Image-nya dibuka dulu. Itu untuk lihat image itu gimana, Prof? Dina overlap nah Bu. Nih, kan ini tampilan overlap. Overlap yang saya kirim. Ya, jadi overlap itu selalu ada 4 bagian. Oh ya, oke. Bagian pertama ini, bagian kedua outline, bagian ketiga tempat kita ngetik, bagian keempat PDF-nya. Ini udah ada, Prof, image ada ya? Ini image ya. Nah, itu siapa yang ngehapus foto MHS Win SGD-nya? Itunya jangan dihapus. Oke, gak apa-apa. Oke ya, ini simpan di mana? Di logo Joyce lah ya, di sini. Simpan di sini nih. Ini kan saya gunakan adaptasi dari jurnal yang saya kelola ini ya. Ininya tidak saya delete. Boleh upload dari sini nih, klik. Mari kita upload foto Ibu Ayi. Ayi Nurbayati. Nah, ini nih Ayi Nurbayati ya, ada ya. Oke. Tuh. Oke. Ayi Nurbayati ada, masuk sini kan. Nah, sekarang kita kembali ke chapter 10 tadi, ke rumah Bu Ayi. Jangan masuk ke rumah orang lain. Nih. Ayi Nurbayati. Ini kan MHS UIN SGD nih.
ini diganti sama foto Bu Ai. Caranya gimana? Ketikkan aja Ai di sini. Ai. Tuh. Baru diketik aja udah muncul, udah kepanggil. Ini ya. Klik. Enter. Klik aja, klik jangan di enter ya. Di enter nanti turun. Recompile. Oke, sebelum recompile kita masuk dulu ke halaman Bu Ai ya. Ini kan nih filenya 10 tag. Ini rumah Bu Ai ya. Ini outline-nya di sini. Kita double klik di sini. Langsung dihantarkan ke rumah Ibu Ai. Image mahasiswa UIN-nya hilang. Ya. Nah, sekarang karena ini foto Bu Ai udah muncul, kita recompile. Ayo Bu Ai ngetiknya 2 kali di luhur ongko, di handap ongko. Udah hanap atas tekenannya. Ya, ini Bu. Bentar. Bentar, kita urusan foto dulu ya. Urusan foto dulu. Mari kita tunggu. Kok ngesang. Nyantai, Bu. Oke, mari kita cepret, jeng, tuh kan ada. Itu. Wah, bahagia Bahagia, lagi sakit langsung sehat ini. Oke, sebentar namanya hilang ini. Sebentar. Kita ngambil dari rumah nomor 9. Nih ya. Nih, sampai no indent. Kita copy dari sini. Kita kembali ke rumah Bu Ai. Pastikan di sini. Ya, nama lengkap mahasiswa Ai Nurbaeti. Jadi terlihat saya lagi ngetik ya. Ai Nurbaeti. Oke. Kenapa no indentnya harus ke bawah? Karena ini Bu Ai menjorok nih. Tuh kan? Biar nggak menjorok, no indentnya harus muncul. Oke. No indent text BF Ai Nurbaeti recompile. Biar terlihat lebih jelas, diperbesar. Gitu ya. Gitu. Oke. Ini saya lagi recompile. Ya, kita recompile Bu. Kita recompile. Oke. Masih agak lama. Kenapa masih agak lama? Karena file teksnya saya bikin 45. Kalau file teksnya cuma 5, ini cepet. Buat apa banyak-banyak? Karena di kelas Usuluddin saya dikasih satu kelas mahasiswa jumlahnya 44. Yang ideal tuh maksimal 20 gitu ya, satu kelas itu. Kata orang Sunda kagero kalau 20 itu. Kalau di atas 20 ya mahasiswa harus membekali diri sendiri masing-masing. Saya membantu mencarikan bahan. Ya gitu ya. Soalnya kan kalau 45 orang di treatment satu-satu nggak akan keburu. Overload saya ngajar itu ya. Sudah bisa jadi khutbah Jumat, Bro. Mantap.
Karena lebih dari 40 jamaah, Prof. Saya di Setias bisa 52, Prof. Satu kelas. Eta teh dolim. Eta teh dolim ta. Wat usefi goiri mahali. Gitu ya. Ngirit beban operasional baik. Sun eta, Prof. Nah, Begitu oke. dizolimi kan doana diangkat. Aman ya? Nih, Ayi Nurbaiti kembali ke posisi semula, ininya hurufnya tidak menjorok karena no indennya hadir lagi. Tapi kalau no indennya hilang, nanti Ayi Nurbaitinya menjorok lagi ke sini. Huruf Ayi Nurbaitinya. Oke? Saya pikir cukup dulu ya. Saya khawatir Ya, terima kasih, Prof. terlalu lama sebentar. Oke. Berarti kali ini kita latihan dulu, Prof ya. Oh ya, Fungsi dari ya. pertemuan pertama sampai Jadi, bentar. Oke, 1 jam, rekamannya 1 jam 56 menit ya. Ini saya akan upload, insya Allah dalam waktu dekat. Mohon menunggu ya. Dan kalau sudah upload, seperti biasa saya bagikan. Sementara cukupkan dulu di sini, jangan ada dulu pertanyaan. Bagi yang mau gabung hari Sabtu, itu kepala sukunya Bu Sumi. Ya, kita jam 10 ya Bu Sumi ya, insya Allah. Bawa laptop masing-masing. Saya seperti biasa bawa laptop dan bawa proyektor sendiri karena tidak ada satupun TV di kelas yang nyambung ke laptop saya, nggak tahu juga itu ya. Gitu. Jadi saya bawa proyektor masing-masing seperti yang kemarin. Mari kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq, nasrun minallah wa tunqarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.